Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizal Abdul Fattah, NIM 18105. Kali ini saya akan menjelaskan tentang tugas pengolahan citra digital, tentang edge detection dan histogram equalization, deteksi tepi dan equalisasi histogram. Nah, untuk pertama program saya di sini dia mengimport modul PyKitty karena untuk versi GUI tampilan GUI-nya dia menggunakan PyKitty, dan yang dibutuhkan Kitty Widget, UIC, dan juga Kitty GUI. Ketiga modul ini mempunyai fungsi dalam penanganan widget nanti. Lalu modul CV2 untuk mengolah image-nya yang nanti terdapat operator-operator Sobel di dalamnya, serta SCS untuk sistemnya, dan juga NumPy sebagai perhitungan di Laplacian kalau misalnya nanti. Di sini membuat kelas UI dengan parameter widget. Nah, nanti di sini dia akan memanggil UI-nya yang sudah saya buat di Kitty Designer. Jadi desainnya sudah dibuat, tinggal di load ke dalam Python. Nah, yang pertama di sini ada, jika tombol button upload diklik, maka dia akan tersambung ke method open image, karena nanti dia akan ngebuka kotak dialog untuk mencari di mana gambarnya. Dan jika tombol proses diklik, nah dia akan melakukan konvolusi, yaitu proses inti, yaitu seperti operator Sobel, Laplacian, dan lainnya. Yang pertama, method open image. Method ini akan ngebuka file dialog menggunakan Kitty file dialog. Nah, dia akan membuka file dialog dengan metode get open file name untuk ngebuka di mana lokasi dia pas dibuka file dialognya. Ketika klik upload, di mana dia akan terletak di direktori desktop pertama, dan yang diperbolehkan itu hanya file image yang sudah disetting di sini. Nah, lalu dia dibikin kondisi jika dia berhasil, gambarnya sudah diklik OK, kesimpan dalam variabel ini, dalam objek ini, nanti dia akan melakukan pemanggilan metode CNV. Nah, metode ini dia akan memproses image menjadi abu-abu. Yang pertama, variabel image pros, dia akan membaca dari gambar yang sudah dibuka tadi di sini di open image tadi. Nah, dia akan dikirim ke variabel temp gray, yang mana dia sudah di set color si image ini bahwa dia akan menjadi gray, abu-abu, dengan bantuan dari CV2 color BGR to gray. Nah, selanjutnya untuk gambarnya agar bisa diproses, nanti dia dirubah ke Gaussian, di mana variabel self Gaussian image, nanti dia akan gambar yang tadi akan dijadikan Gaussian blur. Nah, gambarnya mana? Yang ini, yang temp gray, yang sudah jadi gray, dengan parameter kedua dia tentang Gaussian kernel size di sini, ukuran kernel size dari Gaussian, dan itu harus ganjil. Nah, selanjutnya yang sudah dijadikan Gaussian tadi, dia akan disimpan ke dalam file yang bernama ori JPG. Nah, file ini nanti akan jadi pembanding bahwa ini file before, nah nanti file yang sudah jadi file after di prosesnya. Selanjutnya membuat variabel imgr, ini bernilai keyPixMap karena nanti ini hanya akan diset ke dalam label dalam aplikasi. Jadi dia dimunculkan sebagai pembanding atau pembeda. Ini membuat image scale karena gambar itu bermacam-macam ukurannya, sehingga biar sama dengan tempatnya, yang mana tempatnya berukuran 35 untuk width-nya 357 dan height-nya 379. Nah, dia di scale gambar yang sudah di proses Gaussian tadi. Nah, nanti dia di set ke dalam label yang bernama ori image menggunakan set pixmap. Selanjutnya metode konvolusi. Nah, ini metode yang utama karena di sinilah akan terjadi image perubahan dengan operator Sobel, Prewitt, Laplacian, dan histogram equalization. Di sini membuat kernel X. Kernel ini nanti dipakai oleh Prewitt. Kernel X-nya
ini menggunakan matrik array dari NumPy. Ini untuk kernel Y-nya, nilainya. Nah, di sini akan melakukan pengecekan kondisi jika si radio nanti terdapat radio button sesuai operator. Nah, jika yang pertama si operator Sobel X diklik atau dicek di sini, dia akan melakukan image proses yang mana si CV2 mempunyai metode Sobel. Jadi dia akan langsung membuatkan Sobel untuk si gambar menjadi Sobel dengan parameter yang pertama image Gaussian tadi yang sudah diterjemahkan ke Gaussian blur, si image tadi, si image yang gray. Selanjutnya mengukur depth kedalamannya dengan CV64F karena agar tidak kehilangan edge-nya atau tepinya. Lalu di sini untuk posisi X 1 berarti Sobel X, 0 berarti Y-nya 0. Maka jadi akan jadi Sobel X dan kernel size 5. Nah, setelah disimpan dalam image proses, dia akan dikirim ke metode setToLabel. Nah, metode ini dia akan menampilkan ke dalam label di sebelah label ORI, label tempat gambar ORI. Jadi terdapat dua pembanding, ini gambar yang ORI dan ini yang sudah diproses menjadi Sobel untuk kasus ini. Selanjutnya Sobel Y, prosesnya sama. Jika diklik, di sini cuma beda di parameter XY-nya di sini. Di X-nya 0 dan Y-nya 1. Dia sama juga dikirim ke metode setToLabel untuk ditampilkan. Selanjutnya Laplacian, jika dia dipilih, dia juga akan memproses image dengan metode di sini dari CV2 Laplacian. Jadi parameter yang dibutuhkan Gaussian image tadi yang sudah dijadikan Gaussian, lalu kedalamannya juga menggunakan CV8U di sini. Selanjutnya prewidth X, karena ada dua, prewidth X jika dipilih sama juga dia akan memproses image, tapi di sini si CV2 tidak mempunyai langsung, maka menggunakan filter 2D dari kernelnya, sesuai kernel. Nah, ini gambarnya dan si kernelnya, kernel X-nya, karena dia prewidth X. Begitupun dengan prewidth Y, cuman beda di kernel Y-nya ini, menggunakan filter juga sama. Lalu selanjutnya yang terakhir histogram. Jika dia dipilih, dia si CV2 akan mempunyai metode equalize his, akan mengequalize histogram si Gaussian image tadi. Jadi dia akan ditingkatkan kontrasnya, histogramnya, kecerahannya gitu. Dia nanti disimpan di image proses. Nah, semua metode ini nanti hasilnya akan diproses di metode setToLabel. Ini adalah metode setToLabel, dia cuma mengambil image hasil prosesan tadi, dia akan ditulis ulang karena Kitty format gambar Kitty map itu beda dengan CV2, maka dia ditulis ulang oleh CV2, disimpan dengan nama result JPG. Dia di set ke dalam image label hasil, sama juga dia di scale lalu ditampilkan. Ini untuk menjalankan. Nah, programnya seperti ini. Berikut aplikasinya yang sudah saya buat. Yang pertama, contohnya upload gambar. Misalnya gambarnya logo UTM. Nah, ini gambarnya tadi yang sudah dijadikan warna abu-abu dan juga sudah di Gaussian. Misalnya operator Sobel dipilih, lalu diproses. Nah, berikut hasilnya. Jadi tepinya juga menerima banyak noise karena operator Sobel sangat rentan terhadap noise. Nah, ini X secara ke samping. Nah, untuk Y dipilih Y lalu diproses. Nah, selanjutnya prewidth. Berikut hasilnya karena dia noise-nya nggak dihilangkan lalu disamarkan ke hitam, jadi seperti ini tampilannya.
untuk yang private X. Nah, untuk private Y secara vertikal seperti ini. Nah, untuk Laplacian proses, nah karena Laplacian merupakan turunan kedua citra, sangat sensitif terhadap noise sehingga dia agak sedikit tampak gambarnya dengan gambar aslinya. Nah, yang terakhir histogram, dia akan peningkatan kecerahan, kekontrasannya. Mungkin berikut aplikasi saya yang telah selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.